Dia cocok. Siapa? Kamu. Dia namanya Der. Nanti anaknya Der. Selamat pagi Bapak. Kenalkan, nama saya Firza Kandi. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 5 siang nanti. Nah, Bapak gimana keadaannya hari ini? Oh iya, tapi Bapak berdasarkan catatan perawat katanya Bapak mual terus ya dan muntah ya. Terus kalau makan nih makanannya dikeluarin terus ya Pak? Nah, Pak, saat ini ada order dari dokter untuk pemasangan selang makan atau biasanya yang kita sebut itu pemasangan nasogastric tube, Pak. Nah, nasogastric tube itu, naso itu kan hidung ya Pak ya, gastric tube itu berarti selang yang nanti dimasukkan lewat hidung sampai ke lambung Bapak. Seperti itu. Nah, tindakan ini sebenarnya nggak to be continue Pak, atau nggak berkelanjutan. Tetapi tindakan ini nanti kalau Bapak misalkan sudah bisa makan melalui oral atau melalui mulut, kita akan lepas selangnya. Ini berhubung karena Bapaknya setiap makan itu Bapaknya muntah, jadi asupan makanannya atau nutrisinya tidak adekuat atau tidak mencukupi kebutuhan tubuh Bapak, sehingga itu mengganggu proses penyembuhan Bapak melalui treatment-treatment yang sudah diberikan seperti itu. Gimana Pak? Ini kurang lebih 10-15 menit sih Pak. Sebelumnya apakah penjelasan saya jelas Pak? Jelas misalkan dia bilang ya. Terus Bapak sebelumnya ada yang mau ditanyakan terkait tindakan ini, entah alat atau pelaksanaannya, atau mungkin ada yang Bapak belum tahu atau yang Bapak ingin tahu dari penjelasan saya tadi? Oh enggak ada, cukup. Ya udah, Bapak, saya izin mempersiapkan alat-alatnya terlebih dulu ya Pak. Ya. Saat ini saya sudah menyiapkan peralatannya nih Pak, tapi kita harus cek hidung Bapak dulu ya. Jadi nanti kalau ada kotoran saya akan bantu bersihkan. Permisi ya Pak. Ini pakai pen light. Bapak permisi ya Pak. Lihat kanan kiri. Misalkan ada kotoran di sini, kan Bapak selidiki ya. Diambil aja. Makanya kalian butuh gloves bersih dulu. Jadi pada saat menyiapkan itu pakai gloves bersih ya. Ini contohnya pakai gelas bersih, Ibu udah pakai gelas bersih lah gitu. Ini tekniknya ya. Bapak permisi ya, di sini di sebelah kirinya nih, di sebelah kanan Bapak ini ada kotoran. Saya bantu bersihkan ya Pak ya. Masukin. Jangan gini-gini ya. Masukin. Diputar gini aja. Diputar ya, begini aja, begini. Atau nggak gini. Ya. Begini atau nggak gini aja. Ya diputar. Situ ini taruh di titik bensin. Sudah selesai, kita lihat lagi. Permisi ya Pak, saya cek lagi pakai pen light, dicek lagi pakai pen light itu tuh satu, lihat bersih atau enggaknya, sama lubang hidung mana yang lebih besar. Coba kalian ngaca, pasti ada lubang hidung kalian yang lebih besar.
antara satu sama lainnya, ya. Tandain itu untuk dimasukin selang ininya. Kalau ini sebelah kanan, Bapak izin saya masukkan nanti ke sebelah lubang hidung sebelah kanan ya Pak. Habis itu buka, buangkan gelasnya, cuci tangan, gitu. Terus habis itu pakai glove steril. Tahu kan cara pakai glove steril? Ya. Pakai glove steril. Udah pakai nih ya, contoh ibu udah pakai glove steril. Ambilin. Ya. Kalau begini, ditarik gini. Jadi jangan sampai dia gini-gini ya. Gak bisa, ini kan steril. Nah, Bapak, sekarang sebelum dimasukkan, izin saya untuk mengukur dulu ya Pak, panjangnya. Ini penting harus dilihat. Mengukur panjang itu jangan sampai ininya kena sini ya. Jangan, kan ini steril. Ukurnya itu gini. Ukurnya itu dari ujung hidung, nih ya. Dari ujung hidung, tangan kita kan steril juga ya, dari ujung hidung sini. Kalian coba ke sini deh, ini kelihatan atau udah kita aja coba ya, misalkan sebelah sini ya. Ini jari kalian ini ke sini nih, ke bawah telinganya, dari ujung hidung ke bawah telinganya gini. Habis itu tandain ini dari sini baru ke bawah sampai ke lambung. Contoh ya, misalkan di sini nih. Nah berarti 4/5 lebih. Ya, di sini ya. Ini gimana tandainnya? Ini bisa kalian pakai plaster, tapi kan ini kan masih steril. Jadi jangan sekarang ya. Makanya enakan yang 18 karena 18 itu jauh lebih jarang-jarang ininya. Ya kan? 18 kemarin ada langsung gitu. Dia pas di titiknya 55 gitu. Di sini ya. Pakai tangan yang tidak dominan begini loh. Terus ini kan masih steril ya. Ini kan steril. Ini kan ada gel nih. Gel. Makanya gelnya itu udah langsung ditaruh duluan. Jangan nanti kalian belum taruh gelnya, itu kan nggak steril. Terus karena ini kan segini dong ya, pakai jari kalian dorong begini. Dibalurin, pokoknya dibalurin kayak gitu ya. Bapak, ini selangnya udah mau masuk ya Pak. Nah nanti minta tolong ketika saya masukkan Bapaknya tarik nafas aja ya. Pakai hidung ya Pak, jangan pakai mulut gitu ya. Takutnya tersedak Pak. Nah Bapak apakah sudah siap Pak? Tanya lagi ke siapa pasiennya. Bapak apakah sudah siap? Ya izin saya masukkan ya Pak ya. Bismillah. Dimasukkan aja nih. Dimasukkan. Nanti kalau misalkan kalian udah mentok, nah ini mentok nih, berarti sampai belakang kan? Ya. Bapak sekarang dibantu menelan ya Pak ya. Pelan lagi Pak, iya. Terus jangan pelan-pelan, langsung aja. Jangan lama-lama, nanti dia akan terasa. Ya, boleh Pak, napas sebentar. Ya, ditelan lagi ya Pak ya. Pinter, pasti apresiasi gitu. Pinter Pak, iya ada. Selesai kan? Habis ini selesai. Udah nih kan? Batasnya kan? Udah batasnya. Terus gimana Bu kalau udah kayak gini? Dicek. Nah, kalau udah kayak gini, udah dia nggak usah steril. Ngerti? Ini kan dicek ya. Bisa juga diceknya gini. Ini kan udah ya. Udah di 55. Udah selesai nih. Ceknya itu ada 3. 1 pakai air. Ini kan udah ada nih ya. Pakai air. Dimasukin aja ini ya pakai air. Kalau dia belum berarti masuknya ke paru-paru. Kalau dia enggak ini kan. Udah selesai. Itu 1. Terus yang kedua apa? Pakai masukin. Bapak, ini kita mau cek dulu ya Pak ya kepatenannya apakah sudah betul masuk ke lambung atau tidak. Nah, ini agak sedikit nyaman ya Pak, izin ya Pak. Gitu aja, tapi sambil pakai stetoskop. Jangan ditarik gini ya, jangan ditarik ya. Kan tadi ini masih steril ya, ini kan udah nggak steril, jadi dimasukin. Makanya tadi Ibu udah setting dia di 10 dulu. Terus kayak aja. Taruh di sini di lambungnya. Ya.
tapi nggak boleh ada bajunya ya, harus dibuka supaya dia nempel. Kalau di baju kan begini-begini ya. Terus, nah kalau dia ada bunyinya berarti dia masuk. Kalau dia nggak ada bunyinya nggak masuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh ditarik tapi dikit banget, cuma kayak 2 cc. Nah segini. Kalau ada cairannya udah masuk, kalau nggak ada berarti dia nggak masuk. Nah, kalau masuk ya udah selesai kan, terpasang. Kalau nggak masuk gimana Bu? Kalau nggak masuk, tangan ini kan masih steril ya. Kan ini belum fiksasi kan? Nah, masih steril. Bapak tarik napas ya Pak ya. Tarik napas, ditarik, tarik lagi. Bapak sekarang bantu telan lagi ya Pak. Boleh kan tangan ini udah nggak steril, tangan ini steril. Kalau udah tepat, ambil ini. Fiksasinya gini, fiksasinya kuku-kuku. Atas. Terus dia di tengah-tengahnya. Terus satunya lagi di bawah telinga sini. Terus apa? Ya udah, pas aja. Kan udah nggak steril lagi yang sebelah sininya. Udah selesai. Ini jangan lupa di klem. Di klemnya jangan di sini, jangan terlalu di atas ya. Klemnya di tengah-tengah. Kalau kalian udah pasang ini, tapi ininya kalian taruh gitu aja nggak boleh ya. Masih di atas baru diklem. Tapi kalau ditaruh aja takutnya nanti dia keluar. Kenapa ya? Tidak mampu dia. Nah terus ini taruh di atas ini. Nah tapi biasanya kakak perawatnya nggak pakai gunting kayak gini, dan di rumah sakit nggak pakai gunting, dia ada kayak klipan gitu loh, yang warna putih atau biru ya, diklip kayak gitu. Tapi biasanya kalau nggak ada ya gini kakak perawatnya. Nah kayak gini aja. Tapi ini nggak boleh ya, nggak boleh karena ini kan sumber bakteri, ini juga sumber bakteri, jadi harusnya di klem. Karena di sini nggak ada klemnya, udah pakai gunting aja, pakai klem, taruh di atasnya, udah. Ya, sampai sini NGT selesai. Bilas lambungnya gimana Bu? Bilas lambungnya gini. Bilas lambung itu 200 sampai 250 ya, 200 sampai 250. Jadi sediain air. Cuma karena Phantom ini dia akan rembes dan Phantom itu nggak keluar airnya juga, karena dia ini rapat nih, nggak bisa keluar selangnya. Kalau dia kebuka aja bisa kan? Contohnya, anggap aja ya, kita Bapak sekarang kan sudah terpasang ya Pak ya, ini selang makannya. Sekarang kita mau bilas lambung dulu ya Pak, kita mau steril dulu lambungnya, kita mau bersihkan dulu lambungnya supaya lambungnya ready nanti menerima makanan sesuai diet Bapak dari ahli gizi di rumah sakit sini gitu. Udah ya. Terus ini pasang. Jangan dilepas dulu ininya ya, klemnya. Pasang dulu. Terus pura-puranya. Tapi kalau klemnya ini udah saya lepas gimana? Ya nggak apa-apa, dilepas. Aduh, tidak kidal Ibu. Dilepas. Tapi ini di gini nih. Digulung gini ya. Bapak ini airnya saya masukkan nanti kurang lebihnya 200 atau 250 ya Pak. Ini dipenuhin sampai 50 karena ini basah ya. Pokoknya nih anggap ya nanti kita keluarin. Nah, terus dilepas aja gitu loh. Cik. Ada sih ini bisa tapi tadi lembesnya. Coba. Nih, jangan di bawah sini, jangan dekat pasien tapi di atas kepala. Kamu dengar dia. Dan jangan sampai dia habis banget, langsung di klem kayak gini. Nanti tahu kenapa? Nanti embolisme ya gitu. Misalkan 50, berarti kalau 250 kan berarti ada berapa? 5 kali ya. Kalau 200 ada 4 kali. Ingat aja, misalkan udah 200 nih atau 250 nih, udah selesai kan? Terus kalau selesai gimana Bu? Ditunggu dulu, pegang aja dulu. Tunggu sekitar kurang lebih 5 menit.
Bapak ini kan airnya sudah masuk ya Pak ya ke dalam lambung. Nah biasanya kita tunggu 5 menit dulu Pak, baru nanti akan dikosongkan lagi atau akan dikeluarkan lagi Pak. Oh iya baik sus, ditunggu kan. Udah selesai nih 5 menit. Udah selesai kan? Harusnya di sini tuh ada ember. Kalau di rumah sakit biasanya kita pakai ember. Tapi kalau di SOP itu cuma pakai kiti besin, ya udah taruh aja di kiti besin. Nih. Tapi dia harus lebih turun ya, lebih turun. Tapi jangan pakai ininya, ini dibuka. Masih diklem, udah turunin aja. Nanti dia akan keluar sendiri. Atau kalau pakai ember diginin aja, diturunin, nanti dia akan keluar sendiri. Nah, terus kalau misalkan dia udah nggak keluar gimana Bu? Tetap diklem. Langkah terakhirnya apa? Untuk mengecek apakah dia udah semuanya atau enggak, di aspirasi masukin. Bapak ini agak sedikit tidak nyaman karena kita mau ngecek ya Pak apakah sudah keluar semua atau tidak cairannya atau airnya gitu ya Pak. Izin ya Pak, gini masih diklem. Ini perhatiin ya, kalian ini tuh harus kalian jangan diputar gini, kalian cuma kira-kira aja. Ini harus menghadap kalian. Terus dibuka, tarik sedikit aja, 5 cc aja. Nih kayak ini kan airnya keluar kan? Iya, naik. Kalau dia masih ada keluar kayak gini nggak apa-apa, tarik aja sampai dia selesai. Kayak gitu ya. Nah terus kalau udah habis, klem lagi. Ini langsung buang ya. Udahlah buang aja. Anggap aja gini bengkok atau kecil biasanya. Terus apa? Klem lagi. Nah Bapak, tindakan pemasangan NGT sama belas lambungnya sudah selesai. Nanti biasanya habis ini nanti Bapak akan ada diet soft nanti yang akan dimasukkan. Tapi nanti biasanya kalau nggak salah itu 1-1,5 jam lagi Pak, kayak gitu. Karena kan ini baru dikosongkan. Dan sebisa mungkin kalau sudah dipasang selama Bapak jangan makan lewat mulut ya Pak. Ada pasien tuh kan yang dia masih bisa oral, tapi dia dimuntahin kan, berarti dia bisa makan kan. Jangan makan lewat mulut ya Pak ya. Nah, soalnya nanti kalau Bapak makan lewat mulut nanti selangnya atau selangnya ini nanti mengganggu karena itu selangnya ada di tenggorokan Bapak kayak gitu. Nanti itu akan susah lagi dan akan dipasang lagi Pak seperti itu ya. Atau kalau memang misalkan nanti keadaan-keadaan tertentu misalkan Bapak sudah tidak mual, sudah tidak ada rasa muntah lagi, Bapak boleh bilang ke kami, nanti kami akan lepas selangnya. Itu kalau memang pasiennya indikasinya dia sadar dia bisa makan oral tapi dia muntah terus. Tapi kalau misalkan dia nggak sadar atau misalkan dia memang dia sadar tapi dia nggak bisa ngunyah, nggak bisa makan, ya udah nggak apa-apa, dia nggak akan makan juga ya. Jadi kalau misalkan dia sadar tapi dia sadar dia bisa makan oral tapi dia muntah, kalian harus bilang, Pak jangan makan lewat mulut ya kalau udah dipasang ini. Nanti kalau makan lewat mulut, karena selangnya ini ada Pak di tenggorokan sampai ke lambung Bapak. Kalau Bapak makan nanti selangnya ini harus kita copot dan kita pasang lagi. Mereka dia juga nggak akan mau kalau dipasang lagi pasti. Begitu ya. Bapak gimana Pak perasaannya? Kayak gitu. Gimana Pak perasaannya setelah tindakan? Apakah ada rasa tidak nyaman? Iya Pak, kalau rasa tidak nyaman itu mungkin wajar ya Pak ya. Karena memang pemasangan apapun dalam tindakan keperawatan atau tindakan medis itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman di diri pasien seperti itu. Nah, sejauh ini Bapak ada yang mau ditanyakan atau keluarganya ada yang mau ditanyakan, Ibu, adik, kakak ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Gitu. Misalkan ini nggak apa-apa tak, misalkan dia bilang ini nggak apa-apa kayak gini terus ini nggak ada bakteri atau apa. Iya Ibu, ini kan udah ada penjepitnya ini insya Allah ya Bu ya, dia itu akan memotong bakterinya. Jadi lagi juga Bu nanti sebelum makan ini akan dilap. Jadi kalau kalian kasih pasien makan jangan kayak perut lain dimasukin langsung turun ya. Ini harus pakai alkohol swab kalau Ibu ya, pakai alkohol swab dulu, di tengah alkohol swabnya diperas, masukin di sini, baru bilas pakai air 10 cc baru dia boleh makan kayak gitu. Kalau berat-berat kan langsung aja makan kayak gitu ya. Biasanya kita sebelum memberikan makanan itu akan ada pembersihan dulu Bu sebelumnya, jadi ibunya jangan khawatir kayak gitu. Oh iya baik ya, baik Bapak, Ibu, kakak, adik, tindakannya sudah selesai. Saya izin merapikan alat-alat dulu ya, dan terima kasih, semoga cepat sembuh, cepat lekas sembuh gitu. Udah rapin alat-alat, kalau perasaan jangan dorong ini doang ya, benar-benar dirapin, ditutup lagi. Ini kalau misalkan gini lagi.